Dalam hal ini kita akan membahas tentang ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sebenarnya ucapan yang dibenci oleh Allah, tapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini ucapan ini ya. Kita langsung saja kepada surat Al-Baqarah ayat 206 ya, yang bunyinya wa idza qila lahu taqullah, dan apabila diucapkan kepada mereka itu kepadanya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu nasihat ya. Tahul ijatu bil ismi, tapi mereka bangkitlah kesombongannya untuk taat kepada Allah. Jadi kita diberikan nasihat, tapi malah kesombongannya meningkat. Siap aing teh dan sebagainya. Nah, kemudian bahas buhu. Ya, ini kan jahannam wala bisa lihat. Cukuplah bagi mereka itu adalah neraka jahanam, dan wala bisa lihat, dan jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat atau seburuk-buruknya tempat. Jadi jika diingatkan malah dia menantang ya, dengan sombongnya. Nah, itu ada ucapan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga memberikan alaika binafsik ya, kata Rasulullah, alaika binafsik, urus saja dirimu sendiri. Nah, itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, hadis sahih ya, yang bunyinya wa idza abdogol kalamullahi kalamma ilallahi, ya, sesungguhnya yang paling dibenci kalimat atau ucapan yaitu menurut Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah ayyakula rijalul rijali, yang apabila berkata menasihat rijal atau laki-laki kepada yang lain atau orang lain kepada orang yang lain, itu ittaqullah, bertakwalah Allah. Atau nasihat ya, nasihat apabila seorang menasihat kepada yang lain, fayaqulu alaika binafsik, dan mereka itu berkata yaitu dengan ucapan urus saja dirimu sendiri, alaika binafsik. Nah, ini ya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Baihaqi, Nasai, dan Albani juga mensahihkan. Jadi kita jangan sembarangan mengucap, apalagi ya ini tidak saja ucapan ya, bisa saja di WA ya, di WA itu langsung dihapus, ataupun ucapan bala tuh euy cenah kieu nggak bala. Nah, itu ya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh ya, ayat 5 sampai ayat 7 ya. Yang bunyinya qala rabbi inni da'utu qaumi lailatan wa nahara. Ya Allah, sesungguhnya kami mengajak kepada umatku yaitu siang maupun malam. Falam yadhum du'ai, tetapi mereka itu tidak seorang pun seruanku itu untuk diturutinya, untuk kembali kepada iman, untuk menambah imannya mereka. Kemudian wa inni kullama da'utuhum, dan sesungguhnya kami setiap kali menasihati atau menyuruh mereka,
liyaghfirullahu, untuk mengampuni, untuk engkau mengampuninya mereka. Faja'alahu asabahu, mereka itu malah menutupi telinganya dengan ibu jarinya. Fi adanihim, yaitu fi adanihim, juga pada telinganya, ya, menutup supaya tidak pada telinganya. Wastaghsau ya buhum, dan menutup bajunya dengan wajahnya itu dengan baju. Wasaru, tetap mengingkari, tetap saja mereka mengingkari. Itu umat Nabi Nuh. Wastakbaru istikbar, dan kesombongannya semakin meningkat, kesombongannya. Nah, ini yang sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka itu musibah yang di saat itu dengan air bah yang tidak ada taranya, yaitu dengan meluapkan air. Nah, jadi bagi kita, ya, bagi kita apabila diingatkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai kita mengucapkan hal-hal seperti tadi, yaitu alaika binafsik, terus aja dirimu sendiri, kamu juga belum benar. Nah, itu ya, itu adalah sangat tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Samping memang ada banyak lagi ucapan yang dibenci oleh Allah, tapi yang paling dibenci adalah seperti itu. Kemudian juga dibarat-barat oleh sombong sekali. Tadi umpamanya di syar ada yang ini ngabala tuh, itu adalah ucapan-ucapan sama, yaitu tadi. Dan mohon maaf, ya, saya dimasuk tutup itu tidak semata-mata ingin pahala, ingin upah, ingin uang, ya. Inna ajriya ilallah, kecuali ala pahalaku dari Allah, tidak, dan mustahil kalau kita misal sampai 1.000 yang menonton. Nah, kalau udah 1.000 yang nonton mungkin ada dapat, ya, tapi ini mustahil, ya, mustahil sampai saya. Makanya kecuali kalau kita diserahkan ke admin, ya mungkin saja kalau, tapi saya tidak mau untuk menjual ayat ini, ya. Jadi inilah bahwa saya itu adalah tulus, adalah untuk mudah-mudahan ilmu yang dimanfaatkan oleh saya ini, ilmu yang diamalkan, apa yang ucapkan ini bisa bermanfaat kelak di hari kiamat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Yaitu dengan Allah Subhanahu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, idamat tabnu adama itu kota alamu, apabila anak Adam itu mati, putuslah semua amalnya. Sholatnya tidak bisa pahala sholat tidak ada, kecuali ada 3, yaitu adalah amal jariah ketika hidupnya, kemudian waladun sholiyatun, ilmu yang tafahu, yaitu ilmu yang dimanfaatkan ketika, mudah-mudahan ilmu yang dimanfaatkan ini, ya, oleh kita semua, ya, yang ada di sini juga terbawa kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, kalau ada saja, masih 8 menit kalau kita, ya. Kalau ada saja yang mereka mengucapkan itu sehingga kita menyakitkan hati, ya, kepada kita, cukup saja kita mengucapkan Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Cukup aja seperti itu. Yaitu sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya
mudah-mudahan tunjukkanlah mereka, karena mereka itu belum mengetahuinya. Itu doa Nabi Muhammad ya ketika hijrah ke Taif ya. Karena sebetulnya Rasulullah SAW sebelum ke Madinah hijrah dulu ke Taif ya, ke Taif. Karena pada waktu itu ditinggal Siti Khadijah, kemudian pamannya meninggal, dia karena merasa di Taif itu banyak saudara sesusu ya, karena Siti Halimah orang Taif ya, orang Taif, dan di sana ternyata, tetapi setelah datang ke sana mereka dimusuhi sampai luka dan sebagainya. Dia pulang ya, kadang dari Mekah ke Madinah itu 65 km ya, 60 meter, dan pulang ke secara diam-diam dia pulang mau ke Mekah lagi, jalan kaki, terus mampir ada di gunung ini, gunung siapa ya, di Taif itu. Kemudian bertemu dengan malaikat ya. Belum malaikat, kata malaikat, saya ini diutus ya untuk silahkan kamu ucapkan untuk untuk menumpas orang Taif ini. Ini gunung ini akan dikembalikan, akan ditumpahkan. Tapi dengan mulianya hati Rasulullah SAW, dia tidak mau untuk menumpas mereka dengan ucapan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku ini, mereka belum tahu. Nah, sehingga ini gunung As-Sabiin ya, di gunung As-Sabiin itu kata malaikat akan ditumpahkan kalau mereka mau ya. Nah, tapi sehubungan waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang jeleknya adalah salah saya sendiri. Aku quliyada astagfirullahaladzim billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 menit.